teman-teman, welcome in my channel. Halo teman-teman, semoga kalian baik-baik aja hari ini. Kali ini aku kembali mau sharing berbagi dengan teman-teman semua mengenai novel-novel yang aku baca. Dan kali ini aku mau berbagi 3 novel yang paling membangun jiwa. Dari siapa? Mungkin teman-teman sudah mengenal pengarang novel terkenal Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, novel-novel beliau diberi suatu gelar oleh penerbitnya Republika, yaitu novel pembangunan jiwa. Nah, kali ini aku mau sharing 3 novel beliau tersebut yang menurutku paling membangun jiwa. Nah, yang pertama yang paling membangun jiwa adalah Ayat-ayat Cinta 2. Ayat-ayat cinta satu, kan ada ayat-ayat cinta satu ya, ada ayat-ayat cinta 2. Nah, yang paling membangun jiwa menurutku adalah ayat-ayat cinta 2. Kenapa demikian? Singkatnya di novel ini diceritakan Fahri yang dalam ayat cinta 1 menikah dengan Aisyah, dia sudah menjadi profesor gitu ya. Nah, kemudian mengajar di universitas di Inggris, di Edinburgh, di provinsi Edinburgh. Nah, di Universitas Edinburgh itu diceritakan kisahnya. Yang paling memotivasi adalah gimana dia mengajar di tengah orang-orang yang tidak sekeyakinan dengannya, kemudian gimana caranya menjalani hidup. Karena di buku ini, di novel ini, si Aisyah itu sudah tidak ditemukan karena dia diceritakan hilang di Palestina dan belum ditemukan, sehingga doa-doanya juga tentang kembalinya istrinya di buku ini. Jadi sangat inspiratif soal dimana dia membangun keyakinan, dimana dia percaya kepada Allah Tuhan untuk keinginannya bisa terwujud, termasuk bertemu kembali dengan istrinya. Kemudian gimana dia menjalani hidupnya dengan baik dan sebagainya, dikisahkan semua di buku ini. Dan kemudian dia akan menikah dengan seorang perempuan awalnya dijodohkan yang bernama Hulwa. Dan pada masa dia menikah dengan Hulwa itu sebenarnya si Aisyah ini sudah ketemu. Jadi Aisyahnya ada di Edinburgh itu, cuma dia tidak dikenali lagi karena wajahnya sudah rusak semua, tubuhnya sudah rusak. Tapi cara dia bicara, cara gerak-geriknya, Fahri tetap mengenalinya, cuma dia nggak yakin. Akhirnya si Aisyah ini tinggal bersama dia sebagai yang membantu dia sewaktu dia menikah dengan Hulwa, karena Hulwanya yang menginginkan Aisyah untuk bantu dia. Kemudian terjadi tragedi pencurian apa perampokan gitu ya. Hulwa ini meninggal dalam tragedi tersebut. Sebelum dia meninggal, dia ingin wajahnya dioperasi untuk diberikan kepada si Aisyah, dalam keadaan si Hulwa ini tidak tahu kalau yang membantunya selama ini itu adalah Aisyah. Tapi akhirnya si Fahri tahu. Kemudian di akhir ceritanya happy si Fahri ketemu lagi dengan Aisyah dalam wajah yang baru, wajahnya Hulwa. Dan si Hulwa ini memang akhirnya meninggal, dikisahkan di novel ini. Tapi intinya kenapa membangun jiwa adalah sikap Fahrinya sendiri. Semua kisah di novel ini, kisah keyakinan, kisah kebaikan, dan kisah keteguhan hati, juga keimanan yang baik diceritakan di sini. Jadi ini yang paling membangun jiwa menurutku, ayat-ayat cinta 2. Yang kedua, novel yang paling membangun jiwa dari Kang Abik adalah Api Tauhid. Api Tauhid ini tokoh ceritanya adalah seseorang yang bernama Fahmi. Dia kuliah di Madinah, kemudian dia dijodohkan dengan anak seorang kiai di Pulau Jawa yang bernama Nuzula. Nah, pernikahannya itu dia cuma menikah aja, kemudian dia belum hidup bersama. Tapi sebelum hidup bersama, si Nuzula ini minta cerai karena dia mau menikah dengan pacarnya, katanya, diceritakan di sini. Nah, itu yang membuat si Fahmi kemudian merasa sedih. Dikisahkan gimana dia beribadah di Masjid Nabawi untuk menghilangkan kesedihannya dan sebagainya. Nah, itu juga memotivasi, membangun jiwa. Namun yang paling membangun jiwa adalah karena setelah itu si Fahmi ini diajak sepupunya untuk jalan-jalan ke Turki. Nah, di jalan-jalan ke Turki itulah kisah kepahlawanan Badiuzzzaman Said Nursi. Said Nursi ini seorang tokoh Turki, pahlawan Turki pada masa tahun 1900-an, 1910 gitu.
pada masa itu Turki dipimpin oleh seorang pemimpin yang sekuler ya, bernama Atatürk kalau nggak salah generasi dia. Nah, di sini kita bisa melihat gimana kepahlawanannya, bagian demi bagian kehidupannya si Said Nursi diceritakan di Api Tauhid ini, dan itu yang membuat semangat kita, jiwa kita menjadi sangat termotivasi teman-teman dengan kisah kepahlawanannya, gimana kecerdasannya dari masa kecil si Badiuzzzaman Said Nursi. Badiuzzzaman itu sendiri artinya adalah keajaiban zaman. Jadi memang orang-orang di sekitarnya menggelar dia Badiuzzzaman karena dia sangat cerdas, intinya seperti itu. Sangat cerdas, bijaksana, sampai dia meninggal diceritakan di buku ini, si Said Nursi. Dan selain itu kita juga akan mengenali perjalanan dan keindahan Turki dari buku ini, termasuk Hagia Sophia yang diceritakan indahnya dan sebagainya, jalan-jalannya indah, makanannya juga diceritakan. Jadi kalian yang mau ke Turki bisa baca buku ini untuk mengenali Turki dari buku atau novelnya Kang Abik yang berjudul Api Tauhid. Ini sangat memotivasi, membangun jiwa untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, bisa menerima hal-hal yang menurut kita tidak bisa kita terima, tapi di buku ini kita diajari gimana sih caranya membangun jiwa untuk jadi lebih baik gitu. Nah, yang ketiga yang aku anggap buku dari Kang Abik termasuk buku yang paling membangun jiwa adalah Kembara Rindu. Ini buku barunya beliau sebenarnya. Kembara Rindu ini ada dua ada bersambungnya maksudnya. Jadi ini Kembara Rindu 1. Di sini kisahnya di Indonesia tidak seperti di novelnya Ayat-Ayat Cinta ataupun Api Tauhid. Ini menceritakan kalau daerahnya, latar daerahnya adalah Jawa dan Sumateranya Lampung. Jadi di sini seorang tokohnya bernama Siva. Siva itu tinggal di Lampung bersama neneknya. Dia masih kecil, masih umur 10 tahunan. Dia sebenarnya ayahnya sebenarnya adalah kaya raya. Dia punya saudara tiri. Jadi ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Dia punya ibu tiri, punya saudara tiri yang tidak mengenalnya dan memang tidak menyukainya kalau ibu tirinya, sehingga dia tidak dapat warisan dari ayahnya. Jadi ayahnya itu sebenarnya memberikan warisan buat semua anak-anaknya, tapi ditahan oleh saudara dan ibu tirinya ini. Saudara tirinya itu tidak semuanya jahat sebenarnya, ada yang baik juga. Dikisahkan di sini dia pernah bertemu di masjid waktu dia menjual gorengan gitu ya, namun dia tidak mengenalnya. Nah, sampai akhirnya diceritakan gimana perjuangannya untuk ke rumah ibu tirinya itu, tapi diusir dan sebagainya. Ada yang membantu dia, yaitu yang bernama Rido. Rido ini pernah kuliah di pesantren di Jawa, dan dia yang mencari surat wasiat ayahnya Siva ini untuk mengetahui bahwa ayahnya memberikan warisan kepada dia. Namun tidak berhasil, dan terakhir diceritakan di sini bahwa dia sedang berjualan dan sebagainya, sedang berusaha untuk hidupnya dan sebagainya. Si Siva ini masih dalam kondisi bahwa dia tidak memiliki diberi warisan. Itu akhir ceritanya, dan nanti kita akan melihat sambungannya seperti apa. Intinya ini sangat membangun jiwa gimana seorang anak kecil yang bertahan hidup dengan keluarganya yang cuma ada neneknya, ada sepupunya yang si Rido tadi, sangat memberi motivasi buat kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan semoga 3 buku itu menjadi motivasi bagi kalian semua.